Welcome. Halo, selamat datang di studio bocor kami. Tentunya akan memberikan bocoran film sampai tuntas. Film kali ini yang akan dibocorin judulnya adalah Kabil. Oh ya, biar gak lupa nih ya, saya mau say hi dan juga ngucapin terima kasih banyak buat semua deh yang sering komen dan juga sering kasih masukan dan apapun itu di kolom komentar. Aduh, thank you banget ya. Para pemeran filmnya ada Hrithik Roshan sebagai Rohan Bhatnagar, ada juga Yami Gautam sebagai Supriya, Ranit Roy sebagai Shelar, Rohit Roy sebagai Amit Shelar. Tak lupa dan tak pernah jemu-jemu, buat semua yang nonton sampai akhir ya, semoga rezekinya lancar terus, sehat, happy terus. Terus buat yang masih jomblo, segera ketemu sama jodohnya, amin yang kenceng. Pokoknya doa baik-baik buat semuanya. Ini adalah Rohan Bhatnagar. Hidupnya sendirian, bekerja sebagai daber dan dikelilingi oleh orang-orang yang sayang dengannya. Punya tetangga dan juga teman yang baik hati. Kondisinya sama sekali nggak membuatnya lemah. Jadi Rohan ini ceritanya nggak bisa lihat, tapi dia punya keahlian dan juga keterampilan untuk melengkapi hidupnya yang gelap. Mulai dari masak, menghafal jalan, bahkan menari, dan beberapa hal yang lainnya. Intinya sih nggak bisa lihat, tapi tetap bisa melihat dengan caranya sendiri. Nah, ceritanya Rohan ini lagi dipertemukan dengan seorang cewek. Sahabatnya tuh peduli banget sama kehidupan Rohan yang sendirian. Di sini nih Rohan dan temannya datang ke restoran tempat mereka janjian. Dan inilah dia Rohan dan Supriya yang lagi kenalan. Supriya ini sepertinya belum mau nikah, begitupun Rohan. Tapi dari cara bicaranya mereka berdua tuh sebenarnya sama-sama tertarik loh. Mereka bahkan bisa langsung blending. Intinya sih jalanin aja dulu. Semakin hari mereka semakin dekat, sama-sama punya keterbatasan dalam melihat, tapi sama-sama saling mengisi. Dan harus diingat, Rohan ini punya kelebihan yang wow, yang WOWW. Dari ingatan, penciuman dan juga pendengaran. Termasuk pas adegan ini Rohan dan Supriya lagi ada di sebuah proyek bangunan. Ceritanya mereka ini punya proyek bangunan yang nantinya tempat ini akan menjadi rumah mereka berdua. Teman Rohan yang sibuk dengan handphonenya bahkan gak sadar kalau di depannya itu akan ada lubang yang akan mencelakainya. Rohan tahu walaupun gak bisa lihat. Dia menyelamatkan temannya. Itu karena dia hafal beberapa langkah dari lift akan ada lubang lain. Beralih ke adegan di mall. Jadi Supriya dan Rohan ini lagi menghabiskan waktu bersama di sana. Ternyata di mall ini lagi ada event yang lagi dihadiri juga oleh seorang selebriti. Jadi pas sang selebriti muncul, kondisi mall ini langsung heboh. Semua orang berlarian mendekati panggung. Sementara Rohan dan Supriya yang tadinya saling berpegangan, mereka terpisah. Mereka saling cari-carian dan panik dong. Mereka berdua sama-sama mencari bantuan dari orang sekitar, tapi nggak ada satupun yang bisa menolong. Pada bingung juga mungkin ya gimana caranya. Sampai akhirnya Rohan punya ide untuk nekat ke panggung dan minta tolong ke selebriti ini. Dia pinjem mic dan memanggil nama Supriya untuk mendekat ke arah stage. Supriya dibantu oleh seseorang juga dong. Akhirnya mereka bertemu kembali. Semua yang ada di situ terkesima melihat pasangan ini. Thank you. Pokoknya ya, mereka berdua ini semakin menjadi pasangan yang gak bisa kalau gak ketemu deh. Jalan-jalan bareng, selalu bersama sampai akhirnya ya udah benar-benar yakin untuk menikah. Pesta pernikahan Rohan dan Supriya berlangsung sangat sederhana. Cuma teman-teman dan juga tetangga yang datang dan juga ngasih selamat ke mereka berdua. Nah, dalam perjalanan pernikahan mereka pasti berharap akan mengisi dengan banyak banget kebahagiaan dan juga senyuman. Tapi tunggu guys, karena filmnya ini masih panjang, gak semudah itu. Semuanya hilang gara-gara Amit Shelar masuk dalam kehidupan Rohan dan Supriya. Amit ini adalah adik politisi Madhav Rao Shelar yang suka bersenang-senang, pergi ke klub, main-main cewek. Karena dia juga ngerasa keluarganya tuh punya derajat yang sangat tinggi. Akhirnya Amit ini jadi gak terkontrol. Dia merayu banyak cewek-cewek di kompleks kampung di mana Rohan dan Supriya tinggal. Tapi nih ya, dia malah juga tertarik menggoda Supriya. Nah loh, pada suatu malam Amit dan Wasim menghadang Rohan dan Supriya. Rohan berusaha melindungi istrinya dong dari ancaman orang yang tidak bisa terlihat olehnya. Tapi kali ini mereka lolos dari permainan Amit.
Tapi namanya Amit nggak mungkin berhenti sampai di situ. Dia dan Wasim sudah berani masuk ke rumah Supriya pas Rohan pergi bekerja sebagai daber di sebuah studio film. Amit dan Wasim dengan teganya memperkosa Supriya dengan semena-mena, ya ampun. Aduh, Supriya ini gak bisa berteriak karena mulutnya disumpel gitu loh. Dan gak bisa bergerak karena kakinya dan juga tangannya terikat. Pas Rohan pulang sampai di rumah, dia menemukan Supriya dalam keadaan terlentang dan tidak berdaya di atas kasur. Rohan langsung paham dengan kondisi istrinya, bahwa istrinya sudah diperkosa seseorang. Dia dan juga istrinya langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. Pihak kepolisian hanya menampung permasalahan mereka. Ya, seperti biasa, oke? Beberapa film menunjukkan adegan yang susah banget kalau orang harus lapor ke kepolisian. Semakin hari semakin gak jelas, seakan-akan pihak polisi menutupi sang pelaku. Macem-macem deh alasannya guys yang dikasih kepolisian ini ke mereka berdua. Seakan-akan pengen ngilangin jejak pemerkosa. Mereka berdua udah sangat putus asa deh guys. Supriya sadar banget kalau ini udah makin gelap deh kondisinya, ya kan? Dan dia juga merasa pernikahannya jadi makin hambar karena kondisi yang naas itu. Rohan jadi sering sedih, diam aja. Ya sedih lah dengan keadaan istrinya. Dia berharap bisa segera move on dari polemik ini. Bahkan pelan-pelan dia mau menerima ketidakadilan ini dengan hati yang lapang, walaupun sulit dilakukan. Nah, ketenangan Rohan yang pengen segera move on ini gak terjadi dengan mulus. Karena siang harinya pas dia pulang dari kerja, tiba-tiba dia menemukan istrinya gantung diri. Istrinya bunuh diri loh guys. Rohan jadi makin merasa bersalah dan bener-bener sangat sedih yang begitu mendalam atas sikap yang diambil oleh Supriya ini. Merasa gak rela sama sekali dengan peristiwa ini, Rohan kembali ke kepolisian. Dia melaporkan bahwa istrinya dibunuh, bukan bunuh diri. Sekali lagi, pihak polisi cuma menampung berita acara laporan kematian Supriya. Polisi malah sibuk mengejek dan juga marahin Rohan supaya Rohan menyerah dari kasus ini gitu. Nah, gak berhentilah perjuangan Rohan. Dia memaksa untuk menemui Inspektur Chaubi. Tapi sang inspektur ini selalu berkelit dengan kasus ini. Tapi kalau dilihat dari wajahnya sebenarnya inspektur ini kayak kepikiran juga gitu. Dia juga tahu sebenarnya kalau ada yang gak beres dari kasus Rohan dan istrinya ini. Di depan foto kematian istrinya, Rohan kedatangan tamu penting, seorang kandidat politisi. Nah, kandidat ini dia itu adalah kakak dari Amit. Kedatangannya untuk mengucapkan bela sungkawa dan meluruskan perihal kematian Supriya yang disebabkan oleh adiknya, Amit. Dia ini gak mau kasus pemerkosaan tersebut berlanjut dan publik mengetahui hal tersebut yang menyebabkan karirnya jadi berakhir. Shelar bahkan sanggup melakukan apapun untuk menutup mulut Rohan. Tapi Rohan bukan orang yang bodoh yang harus menerima ketidakadilan ini dengan tangan terbuka. Dia langsung nekat dan sangat-sangat nekat akan mencari keadilan sendiri dengan balas dendam. Rohan tiba-tiba teringat, jadi sebelum Supriya gantung diri di bawah kipas angin, dia sempat menulis dalam bentuk huruf braille. Jadi Rohan menemukan surat gitu. Dia membaca surat itulah. Supriya bercerita kronologi 2 cowok, Amit dan Wasim, yang memperkosanya yang kedua kalinya loh. Udah deh, kalau udah kayak gini gak perlu mikir panjang apa-apa lagi deh ya. Rohan sempat menemui Inspektur Chaubi untuk ngasih tahu kalau dia akan bertindak dengan caranya sendiri, ngasih pelajaran ke para pemerkosa itu. Tapi Rohan juga bilang dia tidak akan bertindak bodoh. Dengan kelebihannya sebagai daber, Rohan ini mampu menirukan suara banyak orang. Nah, pembalasan dimulai. Dia mulai menelpon polisi dengan menirukan suara sang politisi Shelar. Dia minta untuk menangkap Wasim dan ditahan. Sekarang giliran Rohan ngerjain seorang cewek. Jadi dia berusaha menirukan suara Amit yang berusaha menggoda cewek ini. Sampai ayah dari cewek ini marah-marah dan menemui Amit yang juga lagi bersama anak perempuannya. Karena penuh emosi, sang ayah berusaha menyerang Amit. Sebaliknya, Amit bisa menyerang lagi dan malah menusuk dan melempar ayah itu. Astaga, Amit emang kejam deh ya. Di situ cuma ada sang anak dan dari kejauhan Rohan mengintip. Polisi kemudian mendatangi rumah Shelar, kakak Amit. Dia mengatakan tentang kejadian Amit yang menusuk seorang bapak. Shelar gak percaya, bahkan dia minta polisi ini untuk menutupi kasus ini dan mencari Wasim untuk membantu. Polisinya bingung dong, karena dia merasa Shelar pernah meminta polisi menangkap Wasim. Gak tahu aja mereka kalau ini adalah kelakuan Rohan. Kita lanjut. Sekarang giliran Wasim. Setelah mempelajari suara Amit, Rohan menirukan suara Amit. Dia menelpon Wasim.
Dalam telepon tersebut, Amit menyuruh temannya ini datang ke klubnya setelah jam tutup. Sampai di sana, Wasim menemukan orang yang ternyata bukan Amit, tapi Rohan. Rohan ini niat banget, dia langsung mematikan lampu. Rohan kan sudah terbiasa dengan kegelapan, ya kan? Dia juga menggunakan keripik untuk mengetahui langkahnya Wasim. Rohan kemudian memukulnya bertubi-tubi. Mereka bertarung hebat. Sampai akhirnya, Rohan bisa mengakhiri hidup Wasim dengan menggantung tubuhnya. Polisi menemukan jasad Wasim di klub punyanya Amit, dan mereka sempat menetapkannya sebagai tersangka. Tapi Amit berkelit dong dengan berlindung pada kekuasaan sang kakak. Menurut polisi, memang kematian Wasim ini belum dapat diketahui siapa sebenarnya pembunuhnya. Kakak Amit jadi semakin marah dan juga emosi tinggi. Selesai dengan Wasim, waktunya Rohan mulai ngerjain Amit nih. Singkat cerita, dia minta Amit datang ke sebuah gudang minyak gas. Kemudian Rohan mengunci pintu dari dalam dan keduanya mulailah terlibat perkelahian yang hebat. Karena Amit lebih kuat, terutama secara fisik ya, Rohan udah tuh kelihatan jatuh berkali-kali, terus terlihat kalah, bahkan Rohan terkapar. Amit udah langsung merasa menjadi juara. Bahkan Amit nih ya sempat ngelepas sepatu supaya suara langkahnya gak kedengeran oleh Rohan. Tapi guys nih, dicamkan baik-baik ya, justru ini yang membuat Amit ternyata langsung terkulai. Bau kaos kakinya tercium loh oleh Rohan dan memudahkan Rohan menghatam Amit seketika. Bau kaos kakinya happening kayaknya. Amit kemudian terikat kaki tangannya. Rohan membuat Amit kelihatan seperti pas dia memperkosa istrinya. Lalu Rohan membocorkan semua drum minyak dan meletakkan sebuah api di belakang pintu. Jadi nanti kalau ada orang yang membuka pintu tersebut, gedung ini akan langsung terbakar dan meledak. Rohan menghubungi Shelar, kakak Amit. Lalu dia datang dan berusaha membuka pintu karena ingin menyelamatkan adiknya, ya kan? Pas pintu terbuka, langsung terbakarlah seluruh bangunan ini beserta isinya. Kepolisian akhirnya terus mencari jejak pembunuh Wasim plus pembunuh Amit. Kakak Amit jadi lebih emosi dong dari sebelumnya. Dia minta pada inspektur untuk segera mencari pembunuh sang adik, terus dia mau ngasih imbalan, uang dan juga jabatan. Chow Bei sebagai inspektur, sebenarnya dia tuh udah feeling kalau pelaku dari pembunuhan Amit dan juga Wasim kayaknya Rohan, cuma dia kan gak punya bukti. Dia pun mencoba menemui Rohan. Saat Chow Bei membahas ini, Rohan hanya diam dan senyum. Ini adalah saat Rohan menelpon sang politisi untuk datang ke bangunan apartemen yang belum jadi. Masih pada ingat ya, bangunan ini adalah bakal rumah barunya untuk Rohan dan Supriya tinggal. Jadi, Rohan udah sering banget berkunjung dan bahkan hafal semua sudutnya. Di sini Shelar dan bodyguardnya langsung melakukan aksinya. Karena belum hafal sama Denah, sang bodyguard terjatuh ke lantai dasar bangunan. Selanjutnya, giliran politisi tersebut dan Rohan yang bertarung sangat sengit. Saling pukul, bahkan Shelar menyiapkan pistol. Dia bawa pistol nih. Senjata ini tentunya membuat Rohan harus lebih berhati-hati dong. Tapi Rohan masih tetap bisa melawan. Mereka berdua terlempar keluar bangunan. Tapi sebelumnya ternyata Rohan sempat mengikatkan tali pengaman pada tubuhnya. Jadi yang terlempar jatuh keluar gedung cuma lawannya. Singkat cerita, sang inspektur Chow Bei menuduh dan menjadikan Rohan tersangka. Tapi Rohan minta supaya Chow Bei dapat membuktikan kesalahan Rohan gitu. Inspektur setuju dengan alasan Rohan tersebut. Dia ngasih waktu 24 jam untuk mencari bukti, setelah itu kasus ditutup. Wow, 24 jam loh. Semakin lama, bukti ini semakin dekat nih guys. Chow Bei siap mendapatkan saksi mata pembunuhan Amit dan Wasim. Tapi bukti itu adalah bukti yang gak jelas. Karena saksi mata atas tindakan Rohan adalah orang yang sama. Ternyata sama seperti Rohan, gak bisa melihat. Jadi tetap gak bisa ngasih bukti yang valid dong. Rohan pun akhirnya bebas dari tuduhan apapun. Rohan ternyata bener-bener nyiapin segala sesuatunya dengan rapi ya. Dan Chow Bei pun sebenarnya dia paham banget gimana rasanya jadi Rohan. Well, Kabil selesai guys. Mari kita sudahi bocoran film kali ini. Tungguin bocoran selanjutnya loh ya. Kalian pokoknya sangat berhati mulia. Stay healthy. Dah.